wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusina Madina Rizkia dari kelas 11 kelompok 3. Di sini saya berada di lahan gambut di daerah Banjarmasin dan saya ingin menjelaskan mengenai lahan gambut yang ada di daerah sini serta berapa pH air dan pH tanah. Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan atau daun batang, akar, dan kayu yang membusuk secara perlahan dalam kondisi anaerob atau minim oksigen dan jenuh air. Tanah gambut biasanya ditemukan di daerah dataran rendah, rawa, dan pesisir. Di Indonesia, lahan gambut tersebar luas di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Lahan gambut terbentuk selama ribuan tahun melalui proses yang pertama tumbuhan tumbuh dan mati. Di lingkungan yang selalu basah seperti rawa, sisa tumbuhan tidak terurai sempurna karena kekurangan oksigen atau anaerob. Yang terjadi adalah akumulasi bahan organik selama ratusan hingga ribuan tahun membentuk lapisan gambut setebal beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih kalau semisal lahan gambut itu memiliki karakteristik juga loh. Salah satu ciri karakteristiknya adalah atau ciri khasnya nih teman-teman. Yang pertama itu warna tanah gelap kehitaman karena banyak mengandung bahan organik. Yang kedua, memiliki kadar air yang tinggi nih teman-teman semuanya. Karena itu membuat tanah ini lembek dan basah. pH tanah rendah atau asam, umumnya antara 3 hingga 5. Terus lahan gambut juga kaya bahan organik, bisa lebih dari 30-50% dari total kandungan tanah. Yang keempat, ada daya ikat air tinggi. Jadi kan lahan gambut itu mampu menyimpan air 3-5 kali lipat dari berat keringnya. Yang kelima, kemampuan menyimpan karbon tinggi, sehingga sangat penting untuk iklim global. Makanya lahan gambut itu harus kita lestarikan teman-teman. Lahan gambut juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang sangat besar bagi perkembangan di Indonesia. Yang pertama, penyerap karbon alami, menyimpan sekitar 30% karbon tanah dunia, sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, pengatur hidrologi, mengatur aliran air, mencegah banjir saat musim hujan dan mempertahankan cadangan air saat kemarau. Yang ketiga, habitat keanekaragaman, menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan langka seperti orangutan, harimau, dan burung rawa. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Pertanian dan perkebunan jika dikelola dengan baik bisa digunakan untuk budidaya tanaman seperti sagu, kelapa, dan kopi Liberica. Yang kedua, bisa sebagai sumber bahan baku nih teman-teman. Kayu, rotan, dan tanaman herbal itu juga bisa sebagai sumber bahan baku yang bisa menunjang ekonomi kita. Yang ketiga, pariwisata alam sebagai ekowisata rawa dan hutan tropis. Yang kelima, ancaman terhadap lahan gambut. Sayangnya, lahan gambut adalah ekosistem yang rentan dan sedang menghadapi banyak ancaman. Di antaranya, yang pertama, pengeringan lahan untuk pertanian atau perkebunan, membuat gambut mudah terbakar. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ketika kering, gambut sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena apinya bisa menyala di bawah tanah. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan. Penebangan hutan gambut secara besar-besaran mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keempat, konversi menjadi lahan sawit atau HT atau hutan tanaman industri, mengubah fungsi ekosistem alami menjadi lahan monokultur. Yang kelima, pencemaran air dan tanah akibat bahan kimia dan pertanian. Untuk menjaga kelestarian lahan gambut diperlukan tindakan terpadu dari masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional. Konservasi, melindungi lahan gambut yang masih utuh dari alih fungsi dan perambahan. Pemetaan lahan gambut untuk mengetahui lokasi yang harus dijaga atau direstorasi. Rewetting atau pembasahan ulang, menutup kanal-kanal pengering untuk menaikkan kembali permukaan air tanah gambut. Revegetasi, menanam kembali jenis-jenis tumbuhan asli gambut seperti gelutung, ramin, dan pulai. Pengelolaan berkelanjutan.
pertanian ramah gambut seperti budidaya sagu, nanas, dan kopi Liberica tanpa membakar lahan. Teknologi zero burning, menghindari pembakaran lahan dalam pembukaan kebun. Pendidikan dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya gambut bagi lingkungan dan masa depan. Pelatihan petani dalam teknik budidaya ramah juga menjadi upaya untuk menjaga lahan gambut itu sendiri. Tanah gambut bersifat asam dan miskin hara, namun masih bisa dimanfaatkan untuk menanam. Nah, bisa juga nih kita pakai untuk tanaman perkebunan. Contohnya, kelapa, kopi Liberica, aren, karet, sagu, jeletung, atau penghasil getah. Bisa juga kita jadikan tanaman hortikultura. Contohnya, nanas, pisang, lidah buaya, ubi kayu, atau jagung. Nah, kalau jagung ini kita perlu penyesuaian pH dan pemupukan khusus ya teman-teman. Indonesia memiliki 13,4 juta hektar lahan gambut yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG yang kini dilanjutkan oleh BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengelola dan memulihkan ekosistem gambut yang rusak.